Baik, masih bersama saya Kang Ardi dan teman saya Kang Awang. Nah, di video kali ini kita akan bahas bersama bagaimana cara bermain darbuka bagi para pemula. Silakan Kang Awang. Langsung. Enggak, untuk Pak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini alat itu namanya darbuka. Kalau di Brebes itu darbuka. Kalau di sini darbuko. Atau sama darbuka. Tetap sama pakai A. Ya, alat ini ini populer di Indonesia sejak Habib Syekh terkenal ya. Kalau dulu kan hadroh itu tanpa ini. Itu pakai terbang terus. Makanya yang terbang itu banyak yang nggak ikut. Kecapean. Nah, setelah ada Habib Syekh tenar itu naik daun. Tapi kalau manggung naik mobil. Ini mulai dikenal dan sekarang banyak komunitas darbuka klub. Contoh kalau di Semarang, kalau teman-teman kuliah di UIN nanti bisa setiap hari Minggu itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu ada di Simpang 5 Semarang darbuka klub. Saya juga belum ikut sih, nanti kalau mau ikut bareng maksudnya ya, seperti itu. Dan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang atau kalian yang ingin belajar darbuka. Ini kita belajar dari nol banget. Yang pertama, kita itu harus latihan power. Ngerti power? Kekuatan. Iya, kekuatan. Power. Contohnya seperti ini. Ini ndak ada power maksudnya. Ini juga belum. Ini kepoweran. Seperti itu. Dan untuk kalian biar saya ceritakan atau jelaskan cara teknik menabuhnya dulu. Kalian itu latihan ini ya. Ini namanya apa? Jari manis dan jari telunjuk. Kiri jari manis dan jari telunjuk, kanan pun sama. Dua-duanya harus sering-sering dilatih agar powernya itu dapat. Soalnya kalau enggak pernah itu seperti ini. Kaku. Tapi kalau sudah lumayan, bukan mahir ya. Dan ini ya. Ini terus. Kalian latihannya nggak usah cepat-cepat dulu, nggak usah. Yang penting powernya dan suaranya. Posisi tangan kiri di atas, kanan di samping. Jangan sampai kebalik, nanti susah. Dan mukulnya yang kiri, kalian perhatikan baut, ini ada baut ya. Itu antara jari telunjuk dan jari manis itu jatuhnya sama, diusahakan sama. Ini di sini, ini di sini. Jangan ini di sini, ini di sini. Ya, malah nanti sulit. Sini. Terus selanjutnya mukulnya itu jangan seperti ini. Jangan ditempel terus ini. Ini susah. Berarti kita itu fungsi ini itu bukan mukul gini, tapi kayak pantulan. Ininya dipantulkan di sini. Ini gunanya untuk memantulkan. Bukan
ini salah. Yang benar di sini harus ada rongga. Jangan rapat gini. Kalau ini tidak ada power dan nanti bunyinya tidak nyaring, tidak kemeriak. Kemeriak bahasa sininya apa ya? Renyah. Gitu. Kalian latihan terus bertahap. Pertama tangan kiri dulu, terus dihentakkan. Nggak apa-apa, ini dipukul asalkan jangan terlalu keras, nanti rempak. Gitu, itu pertama. Kedua, karena yang biasanya dipakai itu apa, ngerol. Ini saya ceritakan dulu, ngerol tapi namanya apa ya, kalau tidak salah triplet apa ya, Saya nggak tahu. triplet itu menggunakan 3 jari, ini dan ini, bisa pakai ini. Terus ada yang 4 jari, ini 4, kalau 3 ini triplet. Beda sama triplet. Beda. Nah, sekarang saya latih dulu untuk kalian-kalian di rumah, kalian-kalian yang menonton, cara teknik untuk melemaskan tangan itu seperti apa. Kalau tips saya itu seperti ini. Tek, tok, tek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti cepatnya seperti itu, tapi pelan-pelan dulu, yang penting powernya dapat. Ini 3, kalau 4 lebih rumit lagi. Nah, itu 4. Kalian pakainya yang 3 dulu, gampang. Itu kalian bisa pakai alat apa saja, misal di kursi bisa. Pokoknya harus sering-sering kita melakukan latihan perlemasan. Di meja bisa, biasanya kalau saya di lutut, tak 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 tak, gitu. Kadang saya kan juga ngajar di sekolahan. Terus kadang saya memarahi anak-anak jangan berisik, tapi saya yang berisik. Meja tak tabu terus. Jiwa rebana saya itu muncul secara refleks. Kadang malah kepala anak-anak tak gini-gini, tapi pada enakan sih. Itu karena saya sering emang saya pengen bisa, terus refleks juga. Berarti yang pertama untuk bisa terbuka itu kita lemaskan dulu jarinya dan kita atur dulu gimana sih, kita cari dulu bunyinya yang enak. Caranya gitu perlemasan, dan sering-sering pakai alat. Karena kalau pakai kursi, pakai ini itu kan beda. Kadang di sini kok angan-angannya sudah benar, pas kita terapkan di sini itu beda, bunyinya beda. Seperti itu tips pertama untuk perlemasan. Bisa dilakukan kapan saja, mau tidur, mau mandi, ketika mandi, sesudah mandi, setelah sholat. Saya biasanya setelah sholat ini. Yang lain wiridan saya seperti ini. Sambil ngitung. Kan tasbihnya pakai ini. Oh, kayak gitu tasbih. Tuh. Kalau saya dulu itu apa saja itu saya tabu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari Mas Ucup sendiri? Barangkali belum ada. Oh, belum ada. Soalnya saya belum bisa. Ya, ini bareng-bareng belajar. Iya. Kemudian setelah ininya kalian bisa lancar,
kita masuk ke tangan kanan. Itu tugasnya apa? Kalau ini tugasnya emang ini. Ini tidak mungkin nabuh dung. Kalau ini ada dung, slap, ta, tangan kanan. Kalau ini tidak mungkin ikut sini. Kecuali ada variasi. Nah, kalau ini ada 3. Pertama, ta. Bisa pakai manis, bisa pakai ini, saya nyaman. Bisa pakai ini. Terus dung itu di sini, jangan nengah-nengah. Dia nengah boleh tapi kan kayak tidak pantas. Di sini saja. Dan cara dung itu seperti ini, langsung lepas segini saja, jangan kayak gini. Nah gini, ini dung. Kemudian apalagi slap itu masing-masing orang itu beda, tergantung kenyamanan. Yang penting bunyinya itu tidak sama kayak dung. Ini dung, ini slap. Biasanya saya gini, posisinya gini. Kalau dung lepas, kalau slap itu nahan. Itu. Dan tidak boleh nengah, nanti ngeblek. Tahu ngeblek apa ya? Ngeblek itu bunyinya gini, di pinggir saja tapi setengah lingkaran. Nah, nanti sabar. Setelah itu setelah itu tangan kanan itu rumusnya apa? Kalau yang sederhana itu seperti ini. Yang sederhana ya, dung slap, slap dung slap. Ini yang sederhana. Salah ternyata. Saya biasanya pakai dung slap ta. Seperti itu. Tapi kalau yang pengen variasi itu dung slap ta, slap dung. Ya, slap dung slap ta, slap dung slap. Kalau diomong itu susah, tapi kalau nabu saya bisa. Coba. Salah juga. Slap tak slap. Seperti itu. Itu tugasnya seperti itu tok. Rumus dasarnya. Kalau pakai yang dung slap tak itu ininya bisa satu, yang tangan kiri bisa cuma satu bisa. Pakai satu jari bisa. Untuk variasi 2. Itu nanti variasi yang akan kita bahas itu 2 variasi dasar ya, termasuk variasi dasar. Untuk ngerol apa itu nanti. Ini hanya fokus pada variasi dasar. Walaupun variasi dasar tapi tidak polos. Artinya apa ya? Ada variasi. Kita latihan seperti ini. Boleh bisa pakai ini, bisa pakai ini.
Kan kalau dum slap ininya yang dipakai satu. Pakai ini boleh. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Dan nanti tak kasih satu variasi apa? Tak kasih satu variasi. Variasi pertama seperti ini. Seperti itu. Terus yang diperhatikan itu kerataannya. Kerataan itu temponya itu beda dong. Beda. Harus temponya dung tak 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 tak. Dung tak 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 tak. Ini fungsinya apa? Ngantuk. Ngantuk. Fungsinya seperti ini. Seperti ini. Ini kan fungsinya. Nah itu. Nah di situ naruhnya di situ. Nanti kalian latihan seperti ini. Kemudian yang kedua variasi seperti tapi ada imbuhannya seperti ini. Ini fungsinya sama, taruh di bagian itu juga. Nanti seperti ini. Seperti itu. Seperti itu. Ada yang mau mencoba? Barangkali teman-teman ada yang mau mencoba. Ini biar tidak ngantuk. Biar saya tidak ngantuk. Saya ini coba. Nanti tak terangkan. Ini mewakili teman-teman semua. Nanti kalau ada kesalahan sedikit apa nanti tak tutup. Oke, ini mengobati saya biar tidak ngantuk. Saya akan mencoba untuk memainkan yang sudah dicontohkan oleh Kang Awang ya. Terus gimana? Dung tak 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 tak. Nah. Gimana? Ini kesalahannya itu sedikit. Ininya nempel terus. Harus latihan pergelangan. Nah. Ini contoh perlemasannya itu kurang sering. Ini perlemasannya ketika dia perutnya mulus. Nanti perlemasan. Nah, benar. Berarti diayun Nah. Susah. Terus susah. Nah, ini butuh waktu. Pertama perlemasan. Coba yang triplet. Gimana?
berarti ya Terus. Nah, ini lumayan lemas karena Lemas. belum makan. terus Nah, ada apa lagi yang itu, yang belum selap. Coba selapnya seperti apa? Nah, ini kan blek. oh, salah berarti Nah, itu salah. belum. Nah, belum. Makin jauh malah. Nah, salah malah. Makin salah. susah ya susah Susah. susah Ya, tak contohkan satu ya. Plak. plak Kan ada Semarangan. Di Plak Semarangan itu nabunya hampir sama sebenarnya. gitu. Dulu Semarangan juga saya terus tak cari, dapat. dapat apa Dapatnya di kampus. Jadi cari nabu yang kita nyaman. Kalau selap juga saya juga nyari. Harusnya sila. kan kesana nggak bisa. Oh gitu Gini. Ini loh. Boleh kayak gini Setengah saja, jangan segini. Nanti black. Kalau setengah, gitu. Coba. Nah, lumayan. lumayan Nah, ya tangannya tidak bisa ngene. kayak gini Nah, nah, bagian bawah rapat, apa kan miring. Nah, ini nggak bisa nggak bisa. Cari terus. Nah, makin lama ini. Nanti carinya di rumah saja. udah Berarti ada yang mau coba lagi? Yang cewek? Cuma ini 3 tak. itu paling dasar banget itu ya lanjutnya seperti itu Yuk, ada? Oke, tadi sudah dicontohkan ada beberapa masukan dari Kang Ardi. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada lagi yang mau nyoba? ya Oh iya itu, Oh, itu. Iya, terus. Sini. Nah, ini cewek. Namanya Raffi ya? Luffy ya? Oh, tak kira Raffi ya. Rafi Saya tali. Sudah pernah nabuh terbuka? Belum. Masa belum? Coba tabuh. Belum bisa. Tapi sudah pernah nabuh? Sudah ya? Ya sudah sekali. Nah, coba mainkan sebelum kamu mendengarkan saya tadi. Kamu mainkan sesuka hatimu. Biasanya mainnya seperti apa? Tapi Biasanya. Nah, ini secara tempo itu sudah benar, secara dasar itu benar. Dung 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 tang. Kan intinya seperti itu. Cuma secara teknik itu masih masih ya kurang lah. Tapi ini bisa dimainkan. Kalau cewek seperti ini kan sudah lumayan. Daripada udah usah. Nanti ada yang enggak apa-apa. Sekarang tadi tak tok tak tok tak tok tak. Nah, terus ini, yang ini sama yang ini. Tak tak. Ya, terus pas dudur. Tak tak. Tak contohkan ya. ya. Biar waktunya agak lama. Ini oh lemes nggak? Nanti ini ada lagi saya. Sini mas. Nempel tak apa tapi dingin ya.
Ini nempel. Oke. Terus enggak apa-apa. Terus. Kurang. Tapi enggak apa-apa, kan belajar. Harus Ini kurang perlemasan. kurang Bisa dilihat dari cara mainnya itu kurang perlemasan. Masih. sama saya. Sering-sering gini, Mbak. Kempul, ada kempul. Saya sering ya. Kalau lebih menyerupai terbas yang di sini. Tak tak tak. Tak. Seperti itu. Sekarang yang selap. Terus. Lumayan. Kalau dinilai 80. Kalau saya tadi berapa? Ini 30 saja. Premi juga. Punyamu menyumbang ini maksudnya. Sudah lumayan, ukuran cewek ini lumayan. Sekarang bisa enggak? Selap tak cinta. Gimana Mas? Diceritakan lagi. Nanti saya lupa gimana. Nanti saya malu. Ini. Kalau dulu saya belajar untuk perlemasan tok, tapi ini bukan teknik. Ini. Bukan teknik sih, tapi ini untuk perlemasan ini. Intinya ini seperti ini loh. Prinsipnya tadi. Nanti lemas sendiri. Walaupun sudah makan, tetap lemas tangannya. Nanti yang menurut saya sulit itu yang ini, jentik manis yang kanan itu, soalnya kan posisi bawah, kadang ini kan sulit. Dan gini, kalau ada tips ya, misal tadi untuk perlemasan, kalian pelan dulu, terus kalau sudah bisa nanti pelan ke cepet, nanti pelan lagi. Nah. Kalau sudah bisa itu semua tadi yang diajarkan, nanti konsep atau variasi itu muncul sendiri. Nanti ada seperti ini, ada yang seperti ini, oke. Ya kata-kata itu loh. Tapi saya belum bisa. Oke. Itu jelas Mbak? Belum. Apa mau mencoba lagi? Coba lagi Pak. Coba lagi biar Biar apa? Bisa. Biar bisa maksudnya. Coba yang mana? Tak. Misal nanti ini. Berarti posisinya Kalau ini nyentuh. gitu. Maksudnya jenengan sampeyan ki nyentuh. Biar ada poranya itu. Ini ya dibanting, tangannya banting. Ini nih nempel. Oke. Susah. Ini kan kalau tadi kan ini kan bisa mencet apa? Terus hentahkan. Kalau ini berarti kan ini.
ada. Seperti itu. Tidak apa-apa, namanya juga. Pas sudah tak nilai 80. Nah. Nah, terus, hampir. Masih susah. Nggak apa-apa. Jangan putus asa. Apalagi putus sekolah. Itu jangan ya. Kita harus semangat. Seperti itu. Kalau dulu sebelum ada teknik-teknik terbuka belum terkenal itu, terbukanya masih ada yang besinya di sini tuh. Iya toh. Belum terbuka yang halus seperti ini. Dan nabuhnya pakai 5 jari. Kayak mbaknya tadi itu kadang pakai 5 jari. Kalau dulu temanku kalau triple roll gitu. Kalau sekarang kan lebih ringan. Kalau dulu kan lebih sulit. Terus yang bunyinya juga tidak nyaring karena ini nempel semua. Ya toh? Kalau saya sekarang kan 1 jari. Nah, seperti itu. Ya udah apa-apa. Ya. Ini tadi kan sudah kita jelaskan masalah melemaskan itu seperti apa, terus rumus dasar tangan kanan itu seperti apa, tangan kiri itu tugasnya apa. Tadi kan sudah. Mungkin sekarang gimana sih kalau diterapkan ke lagu seperti apa, dan lagunya yang seperti apa. Karena ada 2 lagu, semisal kayak lagu kalau kayak mirip-mirip dangdut itu, walaupun sholawat kan ada yang dangdut kayak padang bulan itu, lagunya tidak cocok kalau seperti ini. Nah, itu nanti ada rumus lain lagi. Mungkin nanti setelah ini saya jelaskan. Oke. Ini kita coba dulu lagu apa saja. Assalamualaikum atau apa yang pas nyanyi. Ini nyanyi berdua, mereka bisa. Saya nggak bisa. Yang pas apa? Apa ya? Wadahnya itu. Bisa mbaknya nyanyi coba lagu apa saja sekarang. Sekarang Bisa dibantu Mas Ojo. Ya kalau saya bisa. Bisa. Ayo mbak. Mic-nya dipegang nggak apa-apa. Biar Sini saja. kedengeran nanti. Sama-sama. Nah, ini mic-nya. Bukan ini. Nah. Ini mic saja sampai semenit. Yuk. Oke. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqat aynaya syauqan wa li taibata zarafata ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Raqat aynaya syauqan wa li taibata zarafata ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Sholli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya
ya Allah, ya Rasulullah. Seperti itu. Jadi seperti itu cara menerapkan ke lagunya. Nanti setelah kalian bisa menguasai tadi yang saya jelaskan, nanti segala variasi atau apa itu muncul sendiri. Nanti bisa kalian sudah menguasai tempo, kalian sudah menguasai teknik tadi, ininya, nanti ada saja ide-ide yang kalian bisa itu langsung ada saja. Seperti itu. Berarti ya intinya yang tadi, teknik-teknik tadi itu bisa diterapkan, bisa dipelajari, bisa dijalankan. Kalau dipelajari tidak dijalankan ya percuma. Ya seperti itu. Ya kalau itu tadi untuk kalau bisa dibilang lagu-lagu formal. Sekarang lagu-lagu yang kayak Padang Bulan, Lir Iler itu gimana sih caranya? Beda lagi. Beda, rumusnya itu beda. Tuh kok saya kurang bagus bunyinya. Deng, deng, tek, tek, klek. Deng, tek, tek. Caranya gini. Pakai manis. Tapi ketika nempel ininya harus ditempel juga nahan. Bisa ada, kalau sudah mahir bisa seperti ini, bisa nahannya terserah pakai ini. Pakai ini. Susah nanti. Lak, dung, tak, tok, tak, tak, dung, tak, tok, tak, tok. Gitu nanti. Pelannya itu seperti dung, tak, tok, tak, tok, tak, dung, 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 tak, tok, tak, tok, tak, dung, 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 tak, tok, tak, tok, dung, dung, dung. Intinya nanti sambil ngene-ngene tok, entar apa. Gitu. Bisa enggak? Bisa. Belum bisa. Contoh padang bulan padange koyo itu variasi juga. Dung tak tok tak dung tak tok tak. Cepat tapi udah tadi tak tak tak. Lagi-lagi seperti ini rumus ini dipakai terus, makanya perlemasannya pakai ini. Ada yang mau coba? Ini ngantuk ini. Nanti dipotong ya. Ayo. Yang ini mas, yang ini. Yang itu dulu enggak apa-apa. Apalagi gimana mas? Kalau saya gini nanti penonton rame. Naik lagi mbak. Ini. Ini sana biar kelihatan. Oh iya, tabnya sama. Ini mbak. Bukan.
Ini mencet. Malah kunci. Langsung. Sini bisa. Nah, itu. Saya belajar dari YouTube juga. Daripada kalian belajar YouTube, mending belajar lewat YouTube ini. Kan sama-sama YouTube. Coba. Nah, enggak apa. Ini mencet. Ini. Dibanting. Tapi ini nempel. Ronone. Itu mencet, masih mencet. Mencet. Banting. Ini loh. Benar. Dibanting. Nah, benar. Betul. Ya, betul. Coba. Ini 80 ya. Saya Ini. Oh ya, kamu coba. Ini tidak bisa dijelaskan. Ini kamu apa-apaan? Ayo coba. Ini dulu, tak. oh Nah, benar. Ininya jangan sampai bunyi. Ini nanti. Benar. Anggo saya. Enggak apa-apa. Satu. Intinya mau ini ngene. Coba pencet terus. Itu bunyinya seperti itu. Tapi jangan gini terus, nanti kan tidak bagus. Kan ini buat duduk. Tak. Ya. Ini enggak apa-apa. Sambil bercanda kan biar mati. Enggak ngantuk. Ya. Angel ya? Susah. Makanya fungsinya peremasan itu bisa dipakai di segala variasi. Buat tangan. Bisa segala variasi. Ini kalian cukup ini setiap hari itu seperti ini. Ini loh, Mbak. Bukan. Ini. Itu nanti bunyinya bisa itu dasar juga, nanti ada variasi untuk rumus ini, variasinya banyak, lebih banyak. Ya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya apa? Kan yang terakhir ini ada teknik variasi buat yang lagu-lagu dangdut ya mas. Nah itu kalau misal pas di lagu dangdut itu nggak pakai variasi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi kan tadi ini untuk pantas tidak pantas, untuk bisa semua rumus, pakai yang rumus ini padang bulan ya bisa, tapi kan alangkah enaknya karena lagunya juga enak, maksudnya lagunya kayak mirip-mirip agak dangdut gitu, kita gunakan rumus ini. Kan kita menyesuaikan bass. Kalau bassnya dung dung ya kita pakai biasa dung dung. Kalau bassnya dung pakainya ini seperti itu. Jadi ini rumus dasar, dua-duanya rumus dasar harus dikuasai. Kalau bisa ini, insya Allah nanti dipilih di Saintek Persolawat. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Jenengan latihannya berapa bulan? Berapa tahun? Kalau saya jujur podcast. Saya itu waktu kuliah, saya kan sudah lulus.
Udah lulus. Sudah lulus. Saya sudah lulus kuliah. Dulu saya itu ketika masuk UIN itu saya namanya tiplak. Tiplak. Plak 2 itu loh. Oh, yang plak itu. Itu semester 1 sudah ikut tarbiyah bersolawat. Tarbiyah bersolawat. Semester 3 saya nabur rebana, naik pangkat. Itu tarbiyah bersolawat juga. Semester 5 saya mulai bas. Saya nabur bas. Tam. Dan sampai semester 9 sampai ini sudah lulus pun saya masih kadang dipanggil oleh Bita dan Risalah untuk main di Sayentek Bersolawat dan Tarbiyah Bersolawat. Dan saya tidak pernah menabur ini ketika manggung di acara besar itu tidak pernah. Saya pertama kali nabu ini itu KKN. Karena KKN saya itu Bita dan Risalah gabung jadi programnya ya rebana keliling kampung. Ngelatih RT RW itu jadikan satu grup. Sampai sekarang eksis grupnya. Sampai bisa beli sound apa itu. Karena KKN Bita dan Risalah itu sungguh indah. Sekarang grupnya terkenal, CSHM Bandungan Melilir. Itu terkenal sekarang. Nah, saya belajar itu dari YouTube. Bisa dilihat, ya jangan kalian lihat YouTube ini saja. Saya belajar dari YouTube dan saya itu emang tidak pernah fokus belajar. Maksudnya fokus belajar, aku pengen bisa terbuka terus enggak, cuma dilalah ada momen-momen yang memaksa saya. Kayak di KKN itu enggak pada bisa ini. Otomatis saya maju walaupun lagu saya seadanya. Nanti di situ saya belajar. Itu tidak langsung saya tutorial caranya piye enggak. Malah saya nyari sendiri kadang. Nanti ngalir sendiri seperti itu. Berarti kalau berapa lama itu enggak ada waktu ya, maksudnya enggak bisa diperkirakan. Karena saya latihannya enggak intens gitu. Gitu, Mas. Oke, gitu. Ada lagi? Mungkin bagi teman-teman yang ingin beli ini gimana sih, yang bagus, yang seperti apa untuk pemula, itu yang seperti apa? Ada yang terbuka kayu, maksudnya kayu enggak bolong, cuma kayu gelondongan, di sininya rapat semua, sampai sini rapat. Itu fungsinya untuk latihan perlemasan. Kalau teman saya itu ada, itu belinya 200.000 kayu jati segini, modelnya terbuka tapi full, enggak ada lubang, enggak ada apa. Itu untuk latihan ini setiap hari. Kalau kungfu kan ada sama kayu gitu kan. Kalau terbuka ya sama kayu juga. Daripada di meja ini nyata. Itu 200.000. Kalau kalian tidak ada duit, yuk pakai Magicom, tahu itunya loh, dalamnya Magicom, apa namanya sih? Ya itulah aluminium. Pernah masak toh? Pernah, tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu. Kalau nggak galon atau apa? Yang biasanya ada upo. Kalau bisa itu, karena suaranya kan renyah. Kalau galon kan pasti dulu kan. Iya. Kalau itu renyah. Kalau enggak galon, ember bisa. Untuk kalau ada duit 500 itu bisa yang beli ininya kayu, mikanya rolling, itu yang paling murah. Tapi suaranya enggak namanya juga murah. Iya. Nanti kalau ini itu sekitar 1,2. Tapi walaupun KW. Tapi kan lumayan renyah. Nanti kalau yang sudah mahir, pengen renyah lagi, nanti diganti ininya pakai yang remo, yang motif kayak api itu loh, tahu enggak? Kayak batik api itu sini, kayak punyanya Aziz tuh, Abang Merenya. Itu renyah banget, kayak bakwan lama digoreng. Renyah Bakwan lama digoreng seperti itu. Nah, masing-masing ini beda ya, kalau ukurannya juga beda. Ini termasuk yang kecil. Kalau yang
ada lagi yang agak besar itu. Kalau ukuran saya kurang paham. Nah ini kalau Subhanal Muslimin kalian lihat siapa Muhtadi itu pakainya besar, dan biasanya pakai rolling juga bisa. Rolling tapi rolling yang mikanya bening. Kalau rolling yang putih itu seperti apa ya, bass drum band. Itu kan rolling kan biasanya kebanyakan rolling, tapi itu kualitasnya masih rendah. Yang bagus itu Remo sama AHA lumayan. Itu seperti itu. Barangkali mau beli atau apa bisa hubungi saya. Malah promo. Promosi Pak. Terserah. Vokalis ya. Aku mas. Satu. Apa nyanyi apa dulu? Nanti Swiss dian loh. Oh, nanti sudah nyanyi, kamu nyanyi apa, ini nyanyi apa? Enggak sepakat. Harus sepakat dulu. Enggak sepakat tuh. Biar sepakat. Awali di sini. Apa salah? Lagu Jawa itu enggak ya? Ya Padang Bulan, ya Iler. Yang apa? Allahumma sholli. Nah, itu bisa. Dipil dulu. Ala sayyidina. Ya, dipil dulu aja. Ini. Nggih. Loh, di awal dong. Bingungan sih. 1, 2, 3. Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke teman-teman semuanya, itu tadi cara bermain terbuka untuk pemula. Ada 2 yang tadi yang kita pelajari. Yang pertama yang umum ya, yang kedua yang versi dangdut. Nah, versi dangdut. Nah, seperti itu. Ya, yang pertama perlu kita perhatikan perlemasan jari-jari tangan kita. Itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, bisa dilakukan setiap Sebenarnya hari. setiap hari itu perlemasan. Ketika kalian kamar mandi kan perlemasan. Iya. Oke. Ketika cebok. Iya ya. Ya, itu saja video dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Risalah FST Wali Songo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.